النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. Kitab Unwanul Hikam, kalam yang keberapa, Mas? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Kalam 46 ya. Hasbul fata aqluhu khilan yu'ashiruh. Bagi seorang pemuda cukuplah akal dijadikan sebagai khilan, teman, yu'ashiruhu yang selalu membersamai. Jadi akal itu selalu dibawa, Mas. Jadikan itu akal sebagai teman yang selalu membersamai. Idza tahamahu ikhwanun wa khillanu. Akal jadikan terus sebagai teman itu ketika saudara dan teman-temanmu menjauhimu, maka akal itu jangan sampai hilang. Ya gitu ya. Akal itu terus membersamai saat seluruh teman-teman, saudara-saudara itu menjauhi sekalipun. Nah, akal di sini yang dimaksud bagaimana? Ya kita lihat di dalam Al-Quran bahasa akal itu di mana. Saya akan bawakan 3 ayat saja. Yang pertama adalah wa huwallazi yuhyi wa yumit wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Dialah Allah yang maha menghidupkan, maha mematikan, maha mengatur pergantian siang dan malam. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal atau tidak menggunakan akal kalian? Artinya apa? Akal itu di dalam Al-Quran adalah satu perangkat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus berfungsi untuk membuat seseorang itu berpikir yang berujung ingat kepada Allah. Berpikir yang berujung ingat kepada Allah. Ini kan sederhana banget. Perkara siang dan malam. Perkara siang dan malam membuat seseorang kemudian ingat kepada Allah. Ini namanya orang berakal. Katakan ada orang yang ngeyel, wah ada urusan sama Allah, sama Tuhan. Kalau memang mau bekerja ya sukses. Kalau memang mau menabung ya dapat duit banyak, investasi. Kalau mau usaha yang luar biasa, usaha yang ekstra, itu ya tetap sukses, duit banyak, nggak ada urusannya sama Allah. Ya sudah, tidak ada urusannya sama Gusti Allah. Itu misalkan sampean yang duitnya banyak kayak gitu, terus dibikin ini selama 2 minggu itu malam terus, bisa kerja? Tidak bisa. Atau dibikin siang terus, bisa? Nggak bisa.
pergantian siang dan malam adalah perkara simpel yang sebenarnya bukan simpel. Apa ada manusia yang paling hebat bisa mendatangkan kemudian matahari, ntar dulu ya, jangan keluar dulu ya, nanti sekitar 3 jam lagi, ada yang bisa? Tidak bisa. Atau saat malam tiba-tiba dia datangkan matahari, nggak ada yang bisa. Sehebat apapun nggak ada yang bisa. Pergantian siang dan malam itu harus menjadi sebuah bahan renungan yang membuat seseorang eling, ini pasti ada yang ngatur. Dan tidak mungkin kalau yang ngatur itu makhluk. Tidak mungkin kalau yang ngatur itu sistem komputer. Dan sistem komputer jebol sampai zaman Nabi Adam. Ini pasti Allah. Nah, ini namanya orang berakal. Orang berakal itu orang yang mempergunakan fitur di dalam dirinya untuk dia kesana kemari yang ujungnya adalah ingat kepada Allah. Bisa medianya bisa siang dan malam. Medianya bisa antara hidup dan mati. Hidup dan mati. Ya Allah, wingi pandemi oke sing mati tapi oke sing lahir kok ya. Wah, memang ini kok desain nang omah terus gitu ya. Untung aku rung nikah. Wah. Maksudnya begini Mas. Siang dan malam bisa, terus kemudian kehidupan dan kematian. Ya Allah. Indahnya Allah mengatur. Bagaimana kalau tidak pernah ada yang lahir? Juga bagaimana kalau tidak pernah ada yang mati? Jadi mati itu indah atau tidak? Indah atau tidak? Indah ya, tak doain. Maksudnya pengaturan Allah yang sedemikian luar biasa itu luar biasa. Masya Allah. Kok ya pas banget. Dan Allah menciptakan apa yang membuat seseorang kemudian terlahir, juga apa yang membuat seseorang menjadi asbab kematiannya, itu dibikin oleh Allah. Yang menjadi sebuah orang terlahir bernama menikah. Ini diikuti sesuai aturan mainnya. Masya Allah, kelahiran bagus di Indonesia. Coba nek diikuti dengan salah cara mengikutinya atau adalah penyelewengan, laki sama laki, perempuan sama perempuan kayak di barat itu, bubar kabeh, nggak ada angka kelahiran, mumet kabeh. Pakai bayi tabung siapa terusan? Lah tatanan seperti ini kok terjadi? Dibikin oleh Allah sedemikian rupa di dalam Islam. Terus ya Allah, Engkau terlalu baik ya Allah. Kayaknya baru kemarin saya menikah dengan istri saya. Saya kok dadi 5 ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal kita orang ngopo-ngopo piye. Ya, itu kan indah luar biasa. Coba jenengan lihat simbah sampean. Nek dong pas lagi kumpulan keluarga atau bani, terus ditanya, "Mbah, dulu itu panjenengan cuman berdua." Ya berdua. Sekarang sudah berapa? 70 nak. Luar biasa itu. Masya Allah. Itu namanya orang setelah dia bergerilya, pikirannya kesana kemari, berujungnya mengagumi Allah. Bukankah kehidupan ini adalah pertunjukan demi pertunjukan kehebatan Allah? Kita lahir tidak pernah request jadi manusia. Apa ada yang request? Kok untung ora dadi kodok? Untung juga kita tidak diciptakan, dilahirkan sebagai ayam potong misalkan. Jadi ayam potong bi, riwayatnya ada selesai 40 hari kan? Kok iya jadi manusia? Apa ada yang pernah request ya Allah jadikan telinga saya bisa mendengar? Tidak ada. Ya mendengar. Ya Allah jadikan telinga saya ada di kanan kiri. Enggak ada yang request, tapi sudah di kanan kiri. Kalau segala sesuatu itu baik manusia, baik doa. Saat kecil kita belum berdoa, tapi Allah sudah ngasih semuanya. Masya Allah. Terus kemudian semakin mengagumi Allah. Itu namanya akal mas. Akal itu pokoknya apapun mikirnya, yang penting ujung-ujungnya ngagumi Gusti Allah. Sampai orang mikir matematika sekalipun. Sampai orang mikir matematika. Kalau saya mikir Al-Quran, ya, saya mikir Al-Quran. Tadi itu misalkan ngaji siang, setiap siang itu saya ngaji antara jam berapa yang ikut live itu di Instagram.
jam 1 kurang 1/4 sampai jam 1 1/4, ya sekitar setengah jam, itu 1 ayat 1 hari. Ada kata-kata yang baik. Imsakun bima'ruf au tasrihun bi ihsan. Orang kalau sudah putek-puyek di antara berumah tangga itu, kau boleh rujuk kepada istrinya bil ma'ruf, dengan baik, au tasrihun bi ihsan, atau kemudian pisah tapi bi ihsan. Juga kalau dalam arti di terjemahan itu sama-sama baik, ma'ruf ya baik, ihsan ya baik. Tapi tidak mungkin sama karena redaksinya beda. Ma'rufun sama ihsan. Ini pasti ada sesuatu yang luar biasa. Barang dikorek, Masya Allah, luar biasa. Tambah kagum, ya Allah, engkau berkalam dengan redaksi yang seteliti ini. Itu namanya akal, Mas. Atau daripada puyang-puyang sampai nek dong pas isu-isu kayak Nabi Idris itu lah, langsung delok matahari. Ya Allah, matahari luar biasa. Ada sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Ya ndak bosen ketemu manusia. Apabila itu matahari apa adanya, sebagai zat yang membakar gitu. Apa none wis tidak di istilahnya tidak di oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak didesain tidak membakar. Yo habislah kita bumi ini. Tapi kok yo memberikan cahaya panas yang pas. Ini kan luar biasa. Nabi Idris itu mendapatkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala karena suka tafakur. Yang ditafakuri itu matahari. Ya Allah, engkau sedemikian baik. Matahari ini gak bosan-bosannya kalau pagi muncul, sore hilang, besok lagi pagi muncul lagi, tanpa saya ingatkan. Apa ngei ono sing ngei random satu hal gitu. Terus kemudian telat di reschedule gitu. Masya Allah, luar biasa baiknya. Maka ya Allah, saya berdoa, kata Nabi Idris di Ibnu Katsir itu, ya Allah, maka saya berdoa, ya Allah, saya berdoa, kau tambahi rahmat engkau kepada malaikat-malaikat yang menjaga di sekeliling matahari. Tiba-tiba rahmat Allah diberikan di sekeliling matahari, sehingga malaikat-malaikat yang oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh jaga matahari, diamanai matahari itu merasakan nikmat. Ini apa ini ya Allah? Itu adalah doa dari hambaku yang soleh, namanya Idris. Nabi Idris karena bertafakur mengagumi matahari, berujung pada doa, berujung pada iling, berujung pada zikir ini, kemudian mendapatkan doa para malaikat sehingga Nabi Idris itu bisa melihat alam malakut. Diperkenankan kan Nabi Idris untuk pergi ke langit, sampai pergi ke surga. Gara-gara sing kok ngono kuwi, Mas. Ngagumi matahari, berujung ngagumi Gusti. Ya. Cerita yang saya dapatkan sampai situ. Terus kemudian kok ada yang akhirnya disuruh turun gitu Nabi Idris. Tapi karena Nabi Idris aku nek kon medun ora munggah maneh iki jelas. Ya sudah, sandalku tak delikke. Kan ada cerita-cerita seperti itu. Sandalnya diumpetke nang surga gitu. Terus kemudian pas turun ke bumi, wahai malaikat, sandal saya hilang di surga. Saya perkenankan saya mencari. Ya sudah dicari. Digoleki terus ora ketemu-ketemu sampai sekarang. Jadi sok ben nek sampean mlebu surga ketemu Nabi Idris, Mbah Idris pun pagi napa dereng. Lah bagian yang terakhir ini saya belum tahu ceritanya dari mana. Tapi kiai-kiai di desa-desa itu sering menceritakan seperti itu. Bahwa sampai hari ini Nabi Idris tidak mati tapi diangkat ke surga. Kenapa masih nyari sandalnya yang hilang? Aneh itu. Anek singkongan ini saya nyari redaksinya belum ketemu. Yang saya ketemu, Nabi Idris itu sering melihat matahari, kemudian mengagumi Allah, berdoa kepada Allah, rahmat untuk seluruh orang yang mengelilingi, seluruh malaikat yang mengelilingi matahari, lalu dia diangkat derajat sehingga bisa tahu alam malakut, bisa sampai ke surga bahkan. Itu namanya huwallazi yuhyi wa yumit wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Ada satu. Pokoknya apapun kita mikir apapun, yang penting ujungnya adalah mengagumi Allah. Boleh sampai itu mikir matematika aja boleh. Kok iso ya? Selalu bilangan itu kok selalu dari satu ya. 2 itu pecahan dari 1. 3 itu pecahan dari 1 dibagi jadi 3. Terus kemudian 0 itu kan tidak ada bilangan. Pokoknya semuanya dari 1.
mau itu 1000 semuanya dari satu. Apakah jumlah yang ada di seluruh muka bumi ini, langit dan sebagainya itu tetap berawal dari yang satu, yang esa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Zaman yang biologi kemudian ujung-ujungnya ingat sama Allah, bisa. Bon. Nah, kemudian ayat yang kedua saya sampaikan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa ladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Singkatnya, orang-orang yang berakal itu orang-orang yang tidak terlalu batek urusan dunia. Biasa wae lah. Dunia itu datang dan pergi, Mas. Satu-satunya yang ada itu kan hanya Allah. Yang selain Allah itu bukan ada, tapi apa? Diadakan. Setiap yang diadakan itu sewaktu-waktu bisa diadakan. Udah gitu aja, santai aja. Di dunia ini, umal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Senda gurau dan main-main. Namanya main-main itu enggak usah terlalu masuk ke dalam hati. Namanya juga main-main. Kayak orang monopoli itu loh, bisa beli bandara guyang-guyu. Oh, bandaranya dituku konco, ya wes ngono tok. Aslinya kan ngono. Sebenarnya begitu. Bisa beli rumah. Ya alhamdulillah. Loh kok rumahnya ada? Ya sudah ada apa-apa, besok ada lagi. Gitu tok selalu. Santai. Main-main. Lah kok ana wong dia omongan pedes sedikit tersinggung, kehilangan sedikit sakit hati, kehilangan sedikit atau permasalahan sedikit dia berlarut-larut sedihnya. Ini jelas orang nyalai fitrah. Wong disuruh main-main kok serius banget. Rati dewi tuh. Salah sendiri, betul enggak? Ada orang omongan konco sidik lorati, ini lorati jelas. Ini nyalai fitrah. Wong urip nang donya kon dolanan kok tenanan. Salah dewi tuh ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Faham ya? Nah, yang harus kita sunggui adalah yang terakhir ini. Lilladzi waladarul akhiratu lilladzina yattaqun. Orang yang bertakwa baru afala taqilun. Setelah memikir-mikir kemudian jadi ingat Allah di ayat yang berikutnya, setelah problematika mikir-mikir macam-macam menjadi tambah takwa. Jadi menjadi ingat Allah tak belum cukup, harus menjadi tambah takwa. Sebab Canem sering ngeles. Saya itu sukanya adalah melihat keindahan ciptaan Allah, Ustaz. Apalagi yang mancung, putih, pipinya ada sumurnya di sana. Oh, dekok. Nah, terus kemudian giginya gingsul. Oh, gingsulnya gingsul Korea. Wah, itu kalau saya sudah melihat itu saya bisa membaca subhanallah 1000 kali. Nah, kalau itu membuat ingat Allah tapi tidak menjadi takwa, tidak menjadi takut kepada Allah, namanya belum berakal. Berakal itu ingat Allah, habis itu takwa. Takwa itu artinya takut. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terakhir ya. Yes, pokoknya gitu ya Mas, apapun yang terjadi menjadi ingat Allah. Setelah menjadi ingat Allah menjadi takwa kepada Allah. Dan orang hidup di dunia ngono-ngono kuwi lah Mas. Tidak ada orang tidak punya masalah, itu tidak ada. Namanya juga manusia kan, mesti diliputi masalah. Sebab tidak diliputi oleh wijen jenengannya apa? Unde-unde. Nek diliputi oleh klopo. Klepon. Lah sampean ke klepon unde-unde apa menuso? Kon ora duwe masalah ya ora mungkin, biasa mawon lah. Sing penting jadi eling dan jadi tambah takwa. Itu namanya orang berakal. Itulah yang dalam kitab yang hari ini kita baca, hasbul fata aqluhu hillan yu'ashiru. Cukup itu akal menjadi teman yang selalu menemani. Idza tahamahu ikhwanun wa khilanu. Ketika semua telah pergi sekalipun, udah teman kita adalah takwa. Ngelihat segala sesuatu itu jadi eling, itu namanya akal. Ngelihat segala sesuatu tambah takwa, itu namanya akal. Nah, terus ayat nomor 3, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinataha wa ma 'indallahi khair wa abqa afala ta'qilun. Menjadi lebih memprioritaskan akhirat, Mas. Jadi kalau ada orang bertanya,
yang seimbang antara dunia dan akhirat. Monggo itu silahkan bahasa sampean. Nek bahasa saya jangan seimbang antara dunia dan akhirat. Secara waktu aja sudah ndak imbang. 80 tahun sama triliun miliar triliun miliar triliun miliar miliar triliun triliun miliar miliar triliun, disuruh seimbang gimana coba? Satu hari di akhirat sama dengan berapa tahun di dunia? 1000 tahun. Masa terus kemudian perlakuan kita seimbang? Ya jangan seimbang lah nek cara. Silahkan cari kesuksesan dunia untuk meraih akhirat yang sukses. Jadi tidak ada yang namanya nyari uang kecuali jadi ibadah. Tidak ada yang namanya cari teman kecuali memproduksi ibadah. Tidak ada yang namanya bermuasyarah dengan suami istri kecuali nambah ibadah, nambah ganjaran. Jangan kebalikan. Dodol dadi dosa, kumur rumah tangga dadi dosa, karo wong tuwa dadi dosa, karo anak dadi dosa, ketemu konco dadi dosa, nang kampus dadi dosa, nang pengajian dadi dosa. Jangan sampai seperti itu. Naudzubillahi min. Sampai pas sendiri pun memproduksi, jangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi apa itu yang namanya orang memprioritaskan akhirat? Orang memprioritaskan akhirat adalah wis pokok. Ingat ya Mas ya. Segala aktivitas kita ini menjadi aktivitas akhirat. Bahkan aktivitas kerja sekalipun menjadi aktivitas akhirat, syaratnya 4. Saya percepat ini. Ini biasanya saya terangkan di perusahaan-perusahaan. 1, niat. Niat. Jadi nek sampean kok kerja kurang niat golek duit tok, asli rugi. Ketemuan karo wong begitu tidak bisa ketemuan karena telat dan sebagainya, mesti sampean rugi bensin dan sebagainya. Tapi kalau diniati ibadah, ora ono sing rugi. Aku tekan kene wis dicatat ibadah. Ngibadahku nang kene paling-paling cuma 1 jam, tapi terhitung di sana bisa puluhan tahun di akhirat sana. Oke, understand? Shallu ala Nabi Muhammad. Belum, ndak ada yang laku. Kalau niat nyari uang tok, nggak ada yang laku, susah, sedih, sepi dan sebagainya. Tapi kalau sudah niat ibadah, iki wis dadi ibadah, iki wis diridhoni karo Gusti Allah. Ini sudah memproduksi ibadah. Alhamdulillah, tidak ada yang rugi. Bon, tuh 1 niat. Nomor 2 adalah, ini pernah saya terangkan tapi saya ulangi. Segala aktivitas akan menjadi urusan akhirat apabila 4 syaratnya. 1, niat apa? Ibadah. Nomor 2, caranya benar. Nomor 2 apa? Caranya benar. Misal, minggu bro, golek duit ya biasa. Lah terus nggih ngopo? Ya biasa lah, ngibadah. Lah terus golek duit piye? Oh, togel tuh ya. Ndak nyambung ini, ndak nyambung. Walaupun niat ngibadah, kalau caranya togel, jadi ndak jadi, ini ndak jadi ibadah. Maka caranya harus benar. Jadi segala aktivitas itu akan menjadi ibadah, akan menjadi urusan akhirat. Syaratnya berapa tadi? 4. Yang 1 apa? Niat. Nomor 2, caranya yang benar. Ya, nomor 3 adalah ibadah mahdhohnya beres. Ibadah mahdhohnya apa? Beres. Ada itu insinyur lagi naik di proyek, Pak, zuhur ibadah, zuhuran ibadah. Dia bilang, aku kerja yang ibadah, zuhuran yang ibadah, padha dening ibadah, wis ta ben aku nyambut gawe wae. Nyambung ndak? Ndak nyambung. Itu kerja akan dinilai ibadah apabila ibadah mahdhohnya bernama sholat 5 waktu beres dulu. Cetha? Syaratnya ada berapa tadi? 1, 2, 3, ibadah mahdhohnya benar. Nomor 4 adalah apabila hasil atau tidak berhasil, maka tasarrufkan, alokasikan apapun yang kita hasilkan itu untuk ibadah. Nih untuk ibu, biar ibu bisa umroh gitu. Tak tunggak kita di wong sugih Mas. Biar ibu bisa umroh. Ya sekalian bapak lah, masa ibu nang kono dhewean. Tapi nek ora ono sing nganter ya karo aku pisan lah wis. Terus bojone mrengut, aku melu pisan yo wis ngono. Dialokasikan. Terus yang ini buat masjid, yang ini buat pesantren, yang ini dikembalikan lagi ke manajemen. Gitu. Agar tidak terlalu pusing, sesuaikan dengan hadis.
Hadisnya itu profit itu dibagi 3. Sepertiga dikembalikan ke perusahaan. Kalau di hadisnya itu adalah kebun, perkebunan. Itu loh, yang anak muda itu loh. Pernah ada dengar ya? Ada anak muda terus ngelihat ada gumpalan asap. Ini gumpalan awan, gumpalan awan. Ini mau kemana ini awan? Ini mau kemana? Dikejar. Awan itu berbicara, aku adalah awan yang akan menjadi hujan. Hujan spesial untuk kebunnya Fulan bin Fulan. Datang. Begitu langsung ketemu. Apakah kau yang bernama Fulan bin Fulan? Betul. Lah kok kau tahu? Iya. Gumpalan awan itu yang memberitahu jadi hujan. Kenapa kau sampai dapatkan hujan spesial seperti ini? Padahal ini lagi musim kemarau yang panjang. Kenapa? Kebunmu itu dihujani secara spesial. Ya karena ku bagi profitku, hasilku dibagi menjadi 3. Sepertiga dikembalikan ke kebun, sepertiga dipakai untuk diri dan keluarga, sepertiga fisabilillah atau buat sodakoh. Jadi sodakoh itu nek sing sesuai hadis yang dan ini sahih adalah bukan 1/10 tapi 1/3. Understand? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau sudah seperti ini, maka sampean insya Allah banyak lancarnya. Mekanisme rezeki itu nggak jauh-jauh beda mas dengan traffic light. Ada saatnya hijau, ada saatnya apa? Merah. Nek pas lagi hijau berarti lancar. Nek pas merah berarti berhenti seret lah, macet dan sebagainya. Merah kok tetap maksa lancar, yang terjadi apa? Nabrak kecelakaan. Itu udah sih. Kadang-kadang kita yang dibikin hijau, kita yang lancar. Lalu kadang-kadang kita ini yang dibikin merah sementara tetangga kita yang lagi hijau. Biasa gitu. Kalau semuanya kepengen lancar semua, misalkan semua minta hujan semua, yang kasihan bakul es mas. Kabeh njaluk panas kabeh, sing kasihan tukang tandur mas. Allah sudah adil mengatur sedemikian rupa. Diatur seperti apa tadi? Traffic light. Saya tanya sekarang mas, kendaraan apa yang mau hijau, mau kuning, mau merah tetap boleh jalan, bahkan melajunya boleh cepat? Apa? Ambulan, pemadam kebakaran dan sebagainya. Pokoknya kendaraan-kendaraan yang tidak hanya membawai kepentingan pribadi. Sampai kok usaha membawai kepentingan pribadi, kenal namanya hijau dan merah mas. Malah merah kaken kok. Nyambut gawe awake dhewe tok paling-paling pol keluarga ki ngopo? Ngerti akhirat triliunan tahun berang. Tapi kalau sampean membawai kepentingan banyak orang, ya Allah, walaupun merah tetap boleh jalan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terlalu banyak yang harus saya contohkan untuk contoh yang terakhir ini. Insya Allah kapan-kapan saya contohkan untuk pengusaha-pengusaha yang zaman sekarang ini. Pengusaha-pengusaha yang memang usahanya itu dialokasikan untuk kepentingan banyak orang. Apakah itu panti asuhan, ataukah itu pesantren, ataukah itu senengane nggo gawe nukokke kitab di perpustakaan pesantren. Ada yang senengannya adalah buat kasih makan, ada yang senengannya buat pokoknya seluruh material yang ada di bangunan ini saya semua. Ada yang senangannya seperti model-model seperti itu mas. Biasanya mau hijau, mau kuning, mau merah, jalan itu usahanya, bahkan melaju cepat. Saya doakan semoga semakin lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min